Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Dan terhormat kepada Ibu Anita, Ibu Pria, SST, MTRK. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan tes IPA dan PASMIR dan Sadari Wulandari sebagai moderator kelompok 3 yang akan membimbing jalannya presentasi kita kali ini. Baiklah, untuk pemateri yang pertama yaitu IPA tes yang akan dibawakan oleh Nadia, dan pemateri yang kedua mengenai PASMIR yang akan dibawakan oleh Amanda Ramadhani, dan yang ketiga yaitu Sadari yang akan dibawakan oleh Diana Novita. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu PASMIR, apa itu IPA tes, apa itu Sadari, dan yang nanti akan dibawakan oleh pada teman-teman saya yang akan menjelaskan. Apa tujuan dari ketiga pemeriksaan tersebut ini? Indikasi dari ketiga tes ini yaitu untuk memprediksi adanya gejala kanker serviks pada rahim wanita, yaitu melalui PASMIR dan IPA tes. Kanker serviks ini disebabkan oleh virus human papilloma atau bisa disebut dengan HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual dan diriwayatkan oleh infeksi hubungan seksual seperti Chlamydia dan Gonorrhea. Baiklah, langsung saja untuk mengetahui bagaimana melakukan 3 pemeriksaan tersebut. Dan untuk Sadari, yaitu kita akan melihat bagaimana praktek sendiri kita mendeteksi kanker payudara. Langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu mengenai IPA tes yang akan dibawakan oleh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Chandra. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan melaksanakan pemeriksaan IPA tes, yaitu infeksi visual asam asetat. Langsung saja kepada cara pemeriksaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bida Nadia. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan tes IPA. Tes IPA itu merupakan infeksi visual asam asetat yang tujuannya untuk mendeteksi dini kanker serviks. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengisi formulir? Sudah, Bu. Oh, sudah, baiklah. Apakah Ibu sudah sebelum melakukan tes IPA-nya? Saya akan menjelaskan beberapa prosedur yang akan saya laksanakan. Nanti Ibu akan saya minta untuk berbaring, lalu nanti kaki Ibu akan ditekuk posisi litotomi. Sebelum itu Ibu harus mengonsopkan kandung kemih atau pipis terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita ke pemeriksaannya. Apakah Ibu sudah pipis sebelumnya? Sudah. Oh, baiklah. Pertama-tama Ibu silahkan berbaring terlebih dahulu. Apakah posisi ini sudah nyaman, Bu? Sudah nyaman, Bu. Baik, mohon maaf, Bu, kakinya ditekuk dengan posisi litotomi. Ya, satu lagi juga. Oke, baiklah. Oke, seperti ini. Apakah Ibu nyaman dengan posisi ini? Nyaman, Bu. Baiklah. Oke, selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, cuci tangan sudah. Ini peralatan yang akan saya gunakan untuk pemeriksaan tes IPA. Yang pertama, saya akan memakai handscoon steril setelah tangan dicuci. Kita memakai handscoon steril. Kita memakai handscoon terlebih dahulu setelah tangan dicuci. Lalu kita menggunakan tampotam. Kita ambil tisu untuk membersihkan bagian luar dari labia mayora terlebih dahulu. Kita bersihkan labia mayora, lalu labia mayora kanan dan kiri kita bersihkan, lalu minora yang agak ke dalam. Oke, ini juga. Lalu kita buang. Selanjutnya vestibulum. Vestibulum kita bersihkan dari atas sampai bawah sampai hanus. Oke, lalu kita buang.
Setelah kita membersihkan vagina, selanjutnya kita masukkan cocor bebek atau spekulum cocor bebek dengan posisi miring. Untuk membantu agar ibu tidak kesakitan, kita harus sambil dibantu dibuka vaginanya. Kita masukkan dengan posisi miring. Lalu setelah masuk banget kita putar. Nah, seperti ini. Lalu kita buka. Lalu kita kunci. Setelah kita kunci, lalu bagian atasnya kita buka. Nah, bisa dilihat, kita bisa melihat rahim di situ. Oke. Lalu menggunakan pinset kita tuangkan asam asetat ke dalam pom kecil. Oke. Kita ambil kapas untuk mengoleskan asam asetat tersebut ke dalam serviks. Kita masukkan ke dalam posisinya 360 derajat ya, atau melingkar. Kita oleskan di seluruh bagian serviks atau potio. Setelah itu kita taruh, lalu kita cek apa hasil yang keluar. Setelah kita lihat, di bagian serviks berbentuk bulat, warna kemerahan dan kepingpingan, tidak terdapat bercak-bercak, bersih, warnanya merah kepingan. Jadi ini menandakan hasil pemeriksaannya normal atau tidak ada tanda kanker serviks. Oke, pemeriksaan sudah selesai. Kita lepas klem, kita lepas spekulum atau cocor bebek. Kita buka. Oke, kita lepas. Nah, untuk melepasnya kita harus hati-hati. Kita tekan bagian depan, lalu kita posisi miringkan kembali untuk melepasnya dari vagina ibu atau vulva agar ibu tidak terjepit. Kita tarik pelan-pelan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, setelah itu kita bersihkan menggunakan klorin. Kita bersihkan bagian vagina, labia mayora kanan dan kiri, dan juga kita pakai lagi cairan klorin tadi untuk membersihkan labia minora kanan dan kiri. Terakhir, vestibulum sampai anus. Oke. Pemeriksaan sudah selesai. Ibu, bagaimana? Apakah pemeriksaan sudah selesai? Ibu sekarang, apakah tidak apa-apa kalau ibu sudah bisa bangun? Apakah ibu tidak merasa pusing? Tidak. Tidak, Bu. Oh, baiklah. Ibu boleh bangun. Iya, aku. Baik, ya boleh Bu, Ibu duduk. Pemeriksaan sudah selesai. Baiklah Bu, pemeriksaan sudah selesai, pemeriksaan nikah sudah selesai, dan ternyata Ibu alhamdulillah hasilnya negatif. Serviks Ibu normal, tidak ada tanda-tanda kanker atau bercak-bercak putih. Jadi Ibu kedepannya mungkin dipertahankan menjaga kebersihannya atau lebih tidak. Baiklah Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3, akan melakukan pemeriksaan pap smear. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pap smear. Pap smear adalah tes yang aman dan murah dan telah dipakai bertahun-tahun lamanya untuk mendeteksi apakah terjadi kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel leher rahim. Sekian, saya akan melakukan tindakan pap smear. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa? Oh, saya dengan Ibu Aidan. Ibu Aidan. Ya. Ibu dari mana? Oh, saya dari Korea. Dari Korea. Jauh juga ya Bu ya? Sini Iya, ya? Oh, iya. lagi liburan soalnya. Ya.
Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bidan Amanda. Saya di sini akan melakukan tindakan mengenai pap smear ya. Sebelumnya Ibu sudah mendapat formulir untuk menyetujuinya. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, Bu. Baik, sekarang Ibu silahkan berbaring dulu ya, Bu ya. Baik, Bu. Baik, tunggu sebentar ya, Bu. Baik, Bu. Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, silakan kaki Ibu ditekuk terlebih dahulu ya, untuk memudahkan melakukan tindakan pap smear. Baik, langkah pertama kita jangan lupa untuk menggunakan handscoon terlebih dahulu ya sebelum melakukan tindakan pap smear ini. Kemudian langkah kedua, kita bersihkan labia mayora terlebih dahulu dengan menggunakan cat. Dengan menggunakan kapas. Ya, kita bersihkan di labia mayora. Ini tepat dari sini ya, bengkok. Nah, setelah kita membersihkan labia mayora dan minora, kemudian kita bersihkan vestibulum sampai ke anus ya. Sudah. Masukkan spekulum perlahan ya. Jangan lupa kita agak dibendet vagina Ibu supaya agak permudah. Setelah itu rasa pas, jangan lupa tutup kuncinya. Kemudian kita geser ke bawah dengan perlahan supaya ibunya tidak merasa sakit ya. Nah, setelah ini kita buka. Nah, sekarang bisa terlihat rahimnya. Setelah ini terbuka, kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kasa steril supaya tidak ada lendir di dalam vagina. Apabila dirasa masih kurang bersih, kita bisa lakukan sekali lagi dengan memutar. Setelah dibersihkan, kita masukkan spatula seperti ini. Nah, di bagian yang panjang ini kita masukkan ke dalam lubang. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam lubang, kita putar. Perlu diingat, kita hanya memutar hanya 1 kali, tidak boleh 2 kali. Setelah sudah, kita ambil. Kemudian ambil objek gelas. Lendir ini kita taruh di sini. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam liquid alkohol selama 5 menit. Kita diamkan ya. Kemudian setelah selesai, kita lepaskan Nah, setelah pengambilan lendir sudah selesai, setelah selesai mengambil jaringan objek tersebut, kemudian kita lepaskan dengan, jangan lupa kita buka kuncinya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita geser ke kanan. Ini posisinya sama seperti pada saat awal pemasangan ya. Kita geser perlahan. Nah, setelah seperti ini kita cabut perlahan. Nah,
Sudah selesai. Baik Ibu, sekarang kita sudah selesai melakukan pemeriksaan pap smear. Hasilnya kita tunggu 10 menit ya Bu ya. Nanti saya akan kabar Ibu lagi. Baik Bu. Ya. Baik, saya keluar dulu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Dinda Vita, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang sadari periksa payudara sendiri. Dilakukan 10 hari setelah hari pertama haid. Yang pertama, berdiri di depan cermin dengan lengan menjulang ke bawah seperti ini. Perhatikan bagian apakah ada benjolan atau perubahan bentuk ukuran payudara. Langkah yang kedua, angkat tangan sampai berada di belakang kepala. Kita ulang lagi, perhatikan payudara dari samping. Pertama dari sisi kanan, apakah ada benjolan? Lalu perhatikan juga sisi yang sebelah kiri. Langkah yang ketiga, letakkan tangan dengan kuat di pinggul dan gerakan lengan serta siku ke depan sambil mengangkat bahu seperti ini. Fungsinya menegangkan alat payudara agar benjolan lebih mudah dilihat. Kiri, raba payudara dengan telunjuk, jari tengah dan jari manis. Angkat lengan kiri, kemudian dengan 3 jari, kemudian putar dari ketiak seperti jarum jam. Perlahan-lahan sampai ke arah puting. Lalu di bagian puting lakukan pemencatan. Kalau ada cairan yang keluar, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter. Berbaring dengan tangan kiri di bawah kepala, letakkan bantal kecil di bawah bahu kanan. Lakukan perabaan pada payudara kiri dengan gerakan memutar. Lakukan memijat dengan pelan, ulangi cara yang sama pada payudara yang kanan. Lalu di bagian puting, kita pencet kembali apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Lakukan tiap bulan dengan teratur untuk mendeteksi kanker payudara sedini mungkin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami atas pemaparan materinya mengenai pap smear, IPA test, dan sadari. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.